kita semua. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Atma Rabiah, biasa dipanggil Bu Atma. Oh iya nak, apa kabarnya hari ini nak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita hari ini adalah budidaya ternak kesayangan. Tujuan pembelajaran yang harus siswa capai adalah: 1. Siswa dapat memahami komoditas ternak kesayangan yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. 2. Siswa dapat memahami kebutuhan dan karakteristik sarana dan peralatan budidaya ternak kesayangan. 3. Siswa dapat memahami tahapan budidaya ternak kesayangan. Jenis-jenis ternak kesayangan, sarana, dan teknik budidaya ternak kesayangan. Nah anak-anak, kita membahas jenis-jenis ternak kesayangan. Siapa yang nggak punya hewan kesayangan? 1. Jenis-jenis ternak kesayangan. Nah, ternak kesayangan itu apa? Ternak kesayangan adalah hewan ternak yang dipelihara oleh manusia, yang harus dirawat dan dipenuhi kebutuhan hidupnya, serta memiliki tempat yang layak. Ternak kesayangan dapat dianggap sebagai teman bagi manusia dan juga sebagai pemilik kita. Ternak kesayangan pada umumnya adalah hewan yang memiliki karakter setia pada pemiliknya, memiliki penampilan yang menarik, memiliki suara yang indah, bertingkah lucu atau menggemaskan, unik, dan dapat menghibur pemiliknya. Di sini kita akan membahas jenis-jenis hewan ternak kesayangan seperti kelinci hias, hamster, burung merpati, kucing, anjing, ayam hias. 2. Sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Nah, guna melakukan budidaya ternak diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung agar budidaya yang dilakukan dapat berhasil. Guna melakukan usaha budidaya ternak kesayangan, dibutuhkan sarana dan prasarana yang tepat sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Sarana dan prasarana yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahan yang diperlukan dalam sarana produksi ternak kesayangan antara lain sebagai berikut: bibit, pakan, air, dan kandang. B. Alat-alat budidaya. Adapun alat-alat yang digunakan dalam budidaya ternak kesayangan yaitu tempat minum. Tempat minum yang digunakan biasanya terbuat dari bahan plastik. 2. Tempat pakan. Tempat pakan untuk budidaya ternak
Kemudian timbangan. Timbangan hewan atau yang sering disebut timbangan ternak adalah jenis timbangan yang digunakan untuk menimbang hewan, baik sapi, kerbau maupun kambing serta sejenisnya. Kemudian sprayer. Sprayer adalah alat atau mesin yang berfungsi untuk memecah suatu cairan, larutan atau suspensi menjadi butiran cairan atau spray. Pada dunia pertanian, sprayer digunakan sebagai alat penyemprot pestisida untuk pemberantasan hama penyakit. Begitu juga dalam peternakan, sprayer digunakan untuk menyemprot obat agar hewan ternak tidak mudah terserang penyakit. Pembersih kotoran. Pembersih kotoran biasanya menggunakan skop kecil. Pembersih kotoran berfungsi untuk pembersih kotoran dari hewan ternak agar tidak mengendap dalam kandang. Nah anak-anak, sekarang kita memasuki pertemuan 2, di mana materi kita adalah tahapan budidaya ternak kesayangan dan contoh budidaya ternak kesayangan. Materi ini kita akan mempelajari materi mengenai tahapan budidaya ternak kesayangan dan contoh budidaya ternak kesayangan. 1. Tahapan budidaya ternak kesayangan. Berikut adalah tahapan budidaya ternak kesayangan: pemeliharaan kandang, pemilihan bibit, pemberian pakan, dan pencegahan hama dan penyakit ternak. 2. Contoh budidaya ternak kesayangan. Pada pembahasan akan mempelajari mengenai contoh budidaya ternak kesayangan yang berupa ternak kelinci. Nah, untuk beternak kelinci yang perlu kita persiapkan yaitu yang pertama persiapan lokasi, persiapan sarana dan prasarana, pembibitan, pemeliharaan. Nah, siswa-siswi Ibu Mutiara Hati kelas 8, perhatikan video berikut ini. Persiapan kandang budidaya kelinci. Jika Anda ingin memulai ternak kelinci dari skala kecil ataupun langsung skala besar, maka siapkan kandang terlebih dahulu. Ada 2 jenis kandang kelinci yang bisa digunakan, yaitu jenis kandang dengan sistem terbuka dan jenis kandang dengan sistem tertutup. Biasanya, kandang kelinci terbuat dari kayu ataupun bambu, aluminium, dan kawat. Tapi pemilihan kandang ini disesuaikan dengan banyaknya kelinci yang akan dipelihara. Besarnya kandang sangat berpengaruh bagi perkembangan kelinci. Maka buat kandang yang memungkinkan kelinci leluasa saat bergerak. Besarnya kandang disesuaikan dengan banyaknya kelinci dan luasnya lahan. Biasanya, satu kandang kelinci memiliki lebar 3 kali ukuran kelinci dengan bentuk memanjang ke belakang. Pemilihan bibit kelinci. Secara umum ada 2 jenis kelinci, yaitu kelinci pedaging dan kelinci hias. Jika bertujuan memelihara kelinci hias, maka pilih jenis kelinci berbulu panjang dan sebaliknya. Jika bertujuan untuk peternakan dan diambil dagingnya, maka pilih jenis kelinci berbulu pendek. Ciri kelinci yang baik untuk dibudidayakan yaitu aktif, tidak nervous, bermata besar, tidak sakit, terawat, tidak cacat, bulu tidak kusam, dan fertilitas tinggi. Untuk ciri-ciri kelinci jantan adalah
Bentuk kepala kelinci jantan lebih mirip balok atau kotak. Ukuran badannya lebih kecil dibandingkan kelinci betina. Berat badan lebih ringan dibandingkan kelinci betina. Lebih ramah dan bersahabat. Memiliki tonjolan penis di atas anus. Saat cuaca panas, biasanya kelinci pejantan akan menunjukkan testikel pada saat tidur. Kemudian untuk ciri-ciri kelinci betina, bentuk kepala kelinci betina lebih mirip bola. Ukuran badan lebih besar dibandingkan kelinci jantan. Berat badan lebih berat dibandingkan kelinci betina. Lebih ciri-ciri kelinci betina hamil yaitu 1 minggu setelah masuk fase kehamilan, biasanya kelinci betina mengalami peningkatan porsi makan dan akan terus bertambah seiring waktu. Kelinci betina akan menjadi semakin agresif. Perut akan semakin membesar jika tidak bisa terlihat secara fisik, bisa meraba perutnya. Jika ada tonjolan, tandanya kelinci sedang hamil. Saat memasuki 2-3 hari sebelum hari kelahiran, biasanya kelinci betina akan membuat sarang untuk anak-anaknya nanti dengan cara mengumpulkan benda-benda menjadi satu. Dan untuk pemberian pakan dan pemeliharaan kelinci, pakan yang dapat diberikan kepada kelinci dapat berupa pelet dan juga sayuran dan buah seperti wortel, daun paprika, selada air, kubis, daun lobak, seledri, brokoli, rumput, daun pepaya, ubi jalar, pisang, dan lain sebagainya. Agar tidak mudah terserang hama dan penyakit, maka jaga kebersihan kandang. Jauhkan kandang dari kebisingan. Jika keberadaan di lingkungan yang bising, maka dapat menyebabkan kelinci ketakutan dan stres. Nah, itu tadi video budidaya ternak kelinci. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Ingat, di masa pandemi ini, patuhi protokol kesehatan. Jaga pola hidup sehatmu. Rajin olahraga, perbanyak minum air putih. Cuci tanganmu sesering mungkin dengan menggunakan sabun. Jaga jarak. Apabila keluar rumah, tetap menggunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.